Kita akan coba lihat apa yang terjadi kalau bulan mengorbit dengan kecepatan tinggi. Di sini bulan akan melanggar batas kecepatannya. Pertanyaan itu adalah, apakah fenomena ini akan membuat bumi jadi banjir atau membuat gempa di bumi jadi meningkat? Terus apa yang terjadi pada bulan kita? Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya channel Labirin Otak supaya kita lebih semangat buat kontennya. Yuk kita mulai penjelasannya. Kecepatan bulan mengorbit bumi itu sebesar 1 km per detik. Tapi kalau bulan itu makin dekat sama bumi, tarikan gravitasinya dari bumi itu bakal meningkat. Otomatis itu akan ngebuat orbit bulan jadi lebih cepat. Sebetulnya itu dasar dari hukum Kepler ketiga. Jadi kalau bulan terus merayap ke bumi, bulan bakal mengorbit makin cepat. Bagaimana fenomena ini bikin bumi punya zaman es baru? Inilah penjelasannya. Sudah tahu pasti ya kalau lautan pasang surut itu karena orbit bulan, gravitasi bumi sama matahari. Jadi kalau bulan makin dekat sama bumi, pasti pasang air laut akan lebih besar. Nah, seberapa besar pasang air lautnya? Pasangnya itu akan jadi 8 kali lebih besar dari rata-rata. Kota-kota yang ada di pesisir akan banjir dan beberapa dari pulau bakal terendam air sepanjang hari. Hampir 700 orang yang tinggal di pesisir dataran rendah dalam bahaya kalau nggak dievakuasi. Tapi apa yang terjadi kalau bulan bergerak lebih cepat lagi? Ingat kan hukum Kepler ketiga, kalau makin dekat sama bumi, bulan bergerak lebih cepat lagi. Sekarang kalau jaraknya itu 18.470 km, itu udah mencapai yang namanya batas Roche. Itu titik batas di mana bulan termasuk dekat sama bumi. Jadinya gaya pasang surut di antara bumi dan bulan jadi kuat, yang bisa ngerobek bulan. Tapi syukurlah itu nggak bakal terjadi guys. Karena kalau kecepatan bulan meningkat, bulan kita malah diluncurin ke kosmos lain. Kecepatan bulan itu meningkat menjadi 1,4 km per detik. Momentum dengan kecepatan itu cukup buat ngelepasin diri dari gravitasi bumi. Waktu bulan hilang dari pandangan kita dari bumi, mungkin awalnya aman-aman aja ya guys. Rotasi bumi akan melambat tanpa bulan, jadi otomatis hari-hari kita akan lebih panjang. Pada akhirnya gempa bumi akan terjadi terus-menerus dan banjir yang menghancurkan. Disinilah mimpi buruk kita akan mulai. Pasang surut tidak akan terjadi karena tidak ada bulan. Keseimbangan ekosistem di pesisir yang belum hancur sama banjir sekarang benar-benar hancur. Tanpa pasang surut di bumi, itu berdampak untuk hewan yang bergantung pada sumber makanan yang ngapung di lautan. Nggak ada bulan, malam hari kita nggak ada cahaya. Itu berdampak pada predator nokturnal susah untuk berburu. Otomatis nyiptain kepunahan massal buat hewan di darat maupun di laut. Dan juga bumi kita bertambah kemiringannya jadi 23,5 derajat. Sudut orbitnya ini yang bikin adanya musim. Gravitasi bulan inilah yang bikin kemiringan bumi lebih stabil. Jadi kalau nggak ada bulan, musim bisa berhenti. Terus pola cuaca mungkin akan bertahan di satu cuaca aja hingga waktu yang gak terbatas. Kalau kemiringannya makin besar, kondisi cuacanya makin ekstrim. Bumi bisa-bisa terjerumus ke zaman es. Jadi orbit bulan yang lebih cepat dapat mempercepat kepunahan di bumi juga. Gimana pendapat kalian? Kalau ada tambahan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.